Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Hai. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang nggak berangkat? Ada. Apa? Fikri. Kenapa? Kesalahan. Ya, semoga besok cepat sembuh ya. Ya. Belajar di kelas kita bareng-bareng bersama kalian ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, silakan ketua kelas memimpin doa. Ya, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillah. Ya, selamat doa. Berdoa selesai. Ya, oke, pembelajaran kita hari ini masih tentang materi pelajaran bahasa Indonesia ya. Masih ada yang ingat kemarin belajar apa di bahasa Indonesia? Masih. Tentang apa kemarin? Tentang Sayang dan bumi. gitu ya. Oke, namun sebelum kita ke materi, silahkan kalian lihat terlebih dahulu penayangan video dari Pak Guru ya. Terkait apa nih? Nanti silahkan kalian amati. Oke, silakan dilihat terlebih dahulu. Ya. Nanti kalian identifikasi apa aja yang hari ini kalian lihat. Gitu. Kita di judulnya tentang apa? Kerusakan lingkungan. Tadi kerusakan lingkungan. Ada deskripsinya, silakan dilihat. Kalian baca juga. Ini saatnya harus diubah. Oke, akan dilihat terlebih dahulu tentang reboisasi. Ada daun sampah ya, sampah. Tentang olah sampah. Saya tepuk tangan dulu dong teman-teman. Oke, kita langsung memasuki ke materi ya. Oke, judul tema atau topik pembelajaran kita yaitu tentang sayangi bumi ya di mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 5. Nah, kalian tahu apa itu tentang lingkungan? Pengertian lingkungan? Ada yang tahu nggak? Enggak. Oke, nanti kita bahas ya. Nah, untuk selanjutnya ini ada tujuan pembelajaran. Ada 3 poin yang nanti kita pelajari ya. Harapannya itu yang pertama, kalian sebagai peserta didik yaitu mampu mengenai berbagai masalah yang ada di lingkungan ya. Nanti kita lihat dari teks, gambar, atau diagram atau bahkan video seperti yang kalian tadi lihat. Terus yang kedua, kalian bisa menjelaskan hubungan sebab akibat ya dari masalah lingkungan.
Ya, kenapa di lingkungan itu ada masalah? Pasti ada sebabnya. Ya, ketika kita udah tahu sebabnya, pasti bakal mengetahui tentang akibatnya dari masalah itu. Terus yang poin ketiga, harapannya kalian sebagai peserta didik yaitu mampu menulis tentang teks eksposisi ya, yang sederhana tentang pentingnya menjaga lingkungan. Baik, tadi kan kegunaannya ya, berapa tentang lingkungan. Nah, ini definisi tentang lingkungan. Ya, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita atau di sekitar kalian. Yaitu yang pertama mungkin ada udara, air, tanah, tumbuhan, hewan dan manusia ya. Lingkungan yang bersih dan sehat penting bagi kehidupan. Oke, silakan masuk Mas Saiful. Duduk ya. Oke. Oke, lanjut ya. Silakan baca salah satu dari kalian yang berani baca. Ngacung, ada? Oke, silakan dibaca ya. Itu lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita seperti udara, air, tanah, tumbuhan, hewan, dan manusia. Lingkungan yang bersih dan sehat penting bagi kehidupan. Betul, lingkungan yang bersih dan sehat itu penting bagi kehidupan ya. Kayak kalian aja ketika berada di lingkungan yang kotor, nyaman atau tidak? Tidak. Tidak ya. Tapi nyaman itu ketika lingkungan kalian itu bersih dan sehat. Baik. Nah, ini ada beberapa contoh pencemaran lingkungan ya. Salah satunya ini ada masalah sungai kotor, udara kotor, banjir, kebakaran hutan ya, Mas Saiful ya. Nah, itu ada penyebab sama akibatnya ya. Coba kalau misalnya sungai kotor, penyebabnya apa Mbak Devi? Karena mungkin ada yang membuang sampah sembarangan sehingga akibatnya itu terjadi apa Mas Saiful? Nah, salah satunya adalah airnya bau dan bisa mengakibatkan banjir. Terus juga ada udara kotor. Ya, salah satu penyebab terbesarnya adalah dari asap kendaraan dan pabrik yang mengakibatkan itu mungkin sesak napas dan udara itu jadi tercemar. Terus ada banjir ya, yang disebabkan oleh apa, Mbak Febi? Saluran air bersumber. Terus mengakibatkan apa? Rumah terendam. Rumahnya terendam. Selain rumah apa lagi yang terendam? Apalagi ya, tahu nggak? Selain rumah, betul, jalan, ataupun yang lain ya. Terus ada kebakaran hutan ya, yang disebabkan mungkin apa? Pembakaran liar atau mungkin bagi orang yang perokok bisa membuat perokoknya itu sembarangan membuang ya, sehingga terjadi percikan api dan mengakibatkan kebakaran liar. Untuk akibatnya yaitu mungkin asap tebal dan hewan-hewan yang ada di hutan itu jadi mati. Kalau misalnya hewan mati, apakah terjadi kepunahan? Iya ya, salah satunya itu. Nah, silakan amati gambar berikut ini ya. Yang pertama sebelah sana gambar apa Mbak Aini? Kebakaran. Yang tengah gambar apa Mas Saiful? Yang tengah ini pencemaran lingkungan air. Karena apa terjadi penumpukan sampah. Yang terakhir gambar apa Mbak? Apa? Banjir. Pernah nggak di rumah kalian banjir? Pernah. Berapa kali? Nah, ketika tadi kalian mengamati tentang beberapa pencemaran lingkungan, harapannya ya dalam pembelajaran kita hari ini nanti kalian itu bisa membuat teks eksposisi ya. Namun sebelum itu Pak Ketua mau nanya, teks eksposisi itu apa Mas Saiful? Teks eksposisi adalah tulisan yang berisi pendapat dan alasan logis. Yang berisi tentang pendapat atau alasan yang logis. Coba Pak Ketua pengen bacakan contoh teks eksposisi sederhana dari Mbak Devi. Coba. Tuh. Tepuk tangan dulu. Ya. Oke. Nah, ini salah satu bentuk teks eksposisi sederhana ya yang membuat tentang lingkungan. Ya, itu tadi sudah dibacakan oleh Mbak Devi. Oke. Sekarang kita ayo berlatih ya. Sebelum kita memulai berlatih ada yang ditanyakan tentang itu lingkungan atau eksposisi. Sudah pada paham ya? Tentang tadi kerusakan lingkungan apa aja. Kalian sudah melihat ya videonya. Sekarang Pak Guru mau bagikan sebuah lembar kerja peserta didik ya.
Ya, silakan kalian terima dulu ini. Dan nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, silakan juga ya. Nah, ini mas. Oke, saatnya kita berlatih. Nah, itu di dalam LKPD yang kalian terima ya, membuat sebuah cover. Nanti silakan kalian itu tulis nama lengkap kalian, terus kelasnya ya. Silakan bisa dikerjakan secara sendiri atau bekerja sama dengan satu bangku ya, atau teman meja kalian. Oke, nah sebelum kalian mengerjakan LKPD silakan dibaca di bagian depan sini. Jadi lihat, nah, itu ada petunjuk pengerjaannya ya. Coba salah satu bacakan bagian petunjuk pengerjaannya yang siap, Acung. Oke, silakan. Bacalah setiap bagian dengan cermat. Kerjakan sesuai perintah pada setiap kegiatan. Betul. Gunakan tulisan yang rapi dan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Diskusikan dalam kelompok teman satu meja kalian jika diperlukan. Nah, ya, jadi tadi silakan kalian kerjakan dengan tulisannya rapi dan bagus ya. Oke, setelah itu ketika kalian bingung kalian bisa bekerja sama dengan satu bangku kalian ya. Kalau misalnya kalian mampu untuk mengerjakan sendiri silakan dikerjakan sendiri gitu ya. Silakan kerjakan terlebih dahulu. Oke, silakan kerjakan terlebih dahulu, dibuka oke ya. Tentu mau ngecek dulu. Silakan. Jadi baca-baca ya. Nah, dibaca dulu teksnya. Masih seputar tentang kerusakan lingkungan. Sudah dikerjakan? Dan Jika sudah, nanti kita koreksi bareng-bareng ya. Oke, untuk yang pertama, yang bagian ini, silakan kita koreksi bareng-bareng ya. Kelihatan tidak? Oke, kelihatan ya. Bacalah teks berikut ini. Silakan Mas Saiful baca secara lantang ya. Cara nyaring bagian teks ini, silakan. Banyak lingkungan di sekitar kita mengalami pencemaran, sampah yang dibuang sembarangan, asap kendaraan dan limbah rumah tetangga menyebabkan air, udara dan tanah menjadi kotor. Jika dibiarkan, pencemaran ini bisa menyebabkan banjir dan rusaknya ekosistem. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Betul, tepuk tangan dulu untuk Mas Saiful. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Mas Saiful ya tentang teksnya, sudah dibacakan juga secara nyaring. Silakan yang berani presentasi maju ke depan. Siapa? Acung. Oke, silakan. Kita dulu untuk Mbak Vivi maju ke depan. Ya, silakan maju ke depan ya. Kita bahas soalnya. Yang pertama, apa masalah utama dalam teks di atas tadi? Silakan dibacakan di sini, teman-teman ya. Yang pertama jawabannya pencemaran lingkungan. nah, betul ya? Betul. Ya, nah, oke. Yang kedua, sebutkan dua penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Tadi dari teks yang Mas Saiful bacakan. Sampah yang dibuang sembarangan, asap kendaraan dan limbah rumah tangga. Maksudnya adalah tadi apa? Sampah yang dibuang sembarangan. Semuanya betul? Betul. Ada jawab yang lain? Gak ada ya? Oke, lanjut yang ketiga. Sebutkan dua akibat dari pencemaran lingkungan. Menyebabkan banjir, penyakit, dan rusaknya ekosistem. Betul ya? Betul. Betul. Ada yang jawabnya lain? Gak ada? Ya, tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu. Silakan dulu kembali. Oke, baik. Tadi ada beberapa latihan untuk kalian ya. Nah, sekarang tentang sebab akibat. Ya, instruksinya apa? Lengkapilah tabel sebab akibat berikut berdasarkan permasalahan di lingkungan. Coba nanti silakan 3 anak yang berani maju ke depan ya, menuliskan masalah lingkungan, penyebab sama akibatnya. Oke, coba dulu yang berani maju ya, silakan maju ke depan. Dijawab ya.
Masalah lingkungan yang pertama menurut Mbak Alta apa? Tentang sungai tercemar. Sungai tercemar apakah termasuk masalah lingkungan? Ya, kenapa penyebabnya bisa terjadi sungai tercemar? Karena mungkin apa? Membuang sampah di mana? Di sungai. Nah, sehingga akibatnya apa? Ikan mati, airnya bau, Ikannya mati bisa jadi ya, airnya bau juga bisa jadi, terus menimbulkan penyakit ya, penyakit apa? Salah satunya gatal ya, di kulit ya. Makanya kalian ketika sungainya tercemar jangan sesekali mandi di sungai ya. Kalau bisa kita menjaga sungai. Betul ya? Ya, tekan dulu. Terima kasih. Oke, yang berani lagi. Coba yang cowok dulu, Mas Saiful, silakan. Nanti yang terakhir Mbak Aini ya. Mas Saiful, masalah lingkungan. Kalau menurut Mas Saiful ada lagi. Coba. Udara tercemar. Nah, penyebab dari udara tercemar menurut Mas Saiful apa aja nih penyebabnya? Kita lihat ya jawabannya Mas Saiful. Asap, ya, jadi asap kendaraan. Pernah melihat kendaraan yang asapnya itu enggak? Pernah ya? Pernah kalian merasakan asap kendaraan yang terlalu dekat? Gimana rasanya? Bau, terus pegal ya. Nah, itu salah satunya pencemaran ya. Selain dari asap kendaraan, kalau kata Mas Saiful itu dari pabrik ya. Salah satu pabrik di sini yang mengeluarkan asap di mana? Pabrik kayu. Pabrik kayu di sebelah mana? Sana ya. Nah, itu salah satunya terjadinya pencemaran udara. Kalau misalnya dari pabriknya itu tidak ada tindakan untuk menangani, maka kawasan Majenang itu bisa terjadi polusi udara. Nah, ini akibatnya apa? Gangguan pernapasan. Tepuk tangan dulu. Oke, pernapasan sama polusi udara. Terus yang terakhir tadi Mbak ini mau maju silakan. Oh iya ya. Ada yang pertama sungai tercemar, udara tercemar. Terus yang terakhir yang Mbak ini apa coba? Kita lihat. Nah, tanah longsor. Penyebabnya apa Mbak ini? Silakan ditulis. Oke, penyebabnya itu penebangan hutan, mungkin penebangan hutan yang secara liar ya. Begitu ya, itu salah satunya bisa menyebabkan tanah longsor. Terus terjadinya pembangunan tanah konservasi, itu bisa mengakibatkan tanah longsor. Ya, salah satunya kemarin ada terjadi di mana? Di Bogor. Kalian lihat nggak yang pembangunan wisata? Ya, akhirnya wisata itu digusur. Nah, salah satunya itu terjadinya pembangunan seperti itu yang mengakibatkan satu tanah longsor, yang kedua terjadinya banjir karena apa? Jalan air itu tersumbat oleh bangunan-bangunan besar. Nah, sehingga akibatnya itu apa? Terjadinya longsor itu bisa mengakibatkan rumah itu rusak, korban jiwa, rusaknya jalan ya. Tapi yang paling bahaya yaitu bisa memakan korban jiwa apabila terjadi tanah longsor. Maka dari itu
kita sebagai pelajar minimal bisa mencegah dari adanya kerusakan lingkungan. Salah satunya tidak boleh membuang sampah di sungai dan sembarangan. Terus juga tidak boleh bermain asap, karena itu nanti bisa mengibatkan udara kita itu tercemar ya. Oke, terus juga nggak boleh menebang pohon sembarangan ya. Kalau bisa itu kita melakukan sebuah reboisasi, betul. Oke, ketika tadi sudah tahu tentang dua sebab akibat, coba faktor teknik. Nah, selanjutnya yaitu di LKPD-nya tentang apa, teks eksposisi. Sudah ada yang selesai? Sudah. Coba yang belum maju silakan maju, bacakan hasil pengerjaan kalian tentang teks eksposisi ya. Tadi sebelum kalian membuat sudah ada instruksi ya, bahwasanya tulislah teks eksposisi sederhana ya, yaitu tentang menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama ya, yang mana memuat struktur teks eksposisi, yaitu yang pertama adalah tesis atau pendapat awal, terus ada argumentasi alasan ya, alasan, terus yang terakhir ada penegasan ulang kesimpulan. Silakan yang berani maju, Acung. Yang belum maju tadi siapa? Oke, silakan maju ke depan, bacakan hasil teks eksposisi sederhana kamu ya ke teman-teman. Silakan ya, tepukan dulu untuk Mbak Devi. Bacakan secara nyaring dan lantang ya, supaya teman-teman itu dengar. Oke, ya ini dibaca, coba ya. Menjaga Terus lingkungan. ini. Nah, sok. Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Saat ini banyak lingkungan yang rusak karena ulah manusia. Sampah dibuang sembarangan, pohon ditebang tanpa ditanam kembali. Hal ini bisa menyebabkan banjir, tanah longsor dan polusi. Kita harus membuang sampah pada tempatnya dan menanam pohon. Dengan menjaga lingkungan, kita bisa hidup sehat dan nyaman. Betul ya, teman dulu. Oke, silakan duduk. Wah, pada pinter-pinter ya. Oke, kita lanjut. Setelah kalian tadi mempelajari sebuah LKPD, apa itu tadi LKPD? Lembar kerja peserta didik. Harapannya itu sebagai bahan evaluasi kalian belajar dari ini ya. Karena tadi tentang bahasa Indonesia mata pelajarannya ya, dengan topik yaitu sayangi bumi kita. Dan tadi tentang kerusakan lingkungan ya. Hasil dari pembelajaran kita hari ini harapannya kalian bisa menjadi agent of change-nya sebuah perubahan ya, perubahan yang untuk bermanfaat untuk orang lain. Salah satunya kalian sebagai generasi penerus bisa menjaga lingkungan yang ada di sekitar kalian. Salah satunya adalah menjaga lingkungan supaya tetap bersih, sehat, sehingga untuk tempat tinggal juga nyaman. Sebelum waktu ditutup, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau misalnya ada, cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Jaga kesehatan selalu di rumah ya. Tetap jaga kondisi kalian walaupun udaranya hari ini lagi panas, lagi cerah ya. Tetap jangan sampai kalian telat minum air putih supaya tidak dehidrasi. Tetap semangat dalam belajar. Oke, untuk materi selanjutnya dipacu lagi semangatnya supaya kalian tambah bisa naik kelas lagi ya, naik kelas 6 gitu. Oke, sebelum waktu ditutup, silakan barangnya dikemasi terlebih dahulu, masukkan ke dalam tas. Oke. Jika sudah, ketua kelasnya siapa tadi ya? Ketua kelasnya Feby. Tadi Feby membuka doa, sekarang menutup doa. Silakan Mbak Aini ya, doa sebelum pulang. Silakan pimpin teman-temannya. Doa selesai. Oke, baik. Gimana